Yang kedua, asani a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kuduna ahdallah fi isti'arah, memutuskan, membatalkan perjanjian Allah fi isti'arah makniyah, ada isti'arah makniyah, haita sabbaha al-ahda bil habli, di mana menyerupakan perjanjian itu dengan tali. Wa hadful musabbah bih, dan musabbah bihnya dibuang. Wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi wa huwa an-naqdu, memutus. Nah itu ya, yang bersama dengan yang atas lagi secara maknanya. Jadi yang kuduna ahdallah, memutus perjanjian Allah. Di sini isti'arah makniyah, di mana subbiha al-ahdu bil habli, perjanjian itu disamakan dengan al-habl, dengan tali. Ya. Wa hudifal musabbah bih, dan di musabbah bihnya itu al-habl itu dibuang. Wa rumiza lahu bi syai'in min mawazihi wa huwa an-naqd, dan ditampilkan dengan sesuatu yang kelazimannya, yaitu an-naqd. Naqd termutus, yang bisa diputus itu kan habl, tali. Ala sabil isti'arah makniyah, isti'arah makniyah. Jadi ingat kita dalam balaghah itu kan, isti'arah makniyah itu ya tasbihun yuhdafu bihi al-musabbah bih. Jadi musabbah bihnya dibuang, musabbah bihnya dibuang. Atau al-musta'ar minhu, musta'ar bih. Ya. Yusaru ilai bisifatin min sifatihi aw lazimun min lawazimihi. Fahiya ta'ni annana nusabbihu syai'an bi syai'in akhar, thumma nuhdaqu bi syai'in musabbah bih, wa natruku syai'an yadullu alaihi yuksafu an wujudihi. Jadi isti'arah makniyah itu yang dibuang musabbah bihnya. Kan ada yang dibuang musabbah, ada yang musabbah bih, yang diserupakan, musabbah bih. Ya. Tapi dan diberikan wa yusaru ilai bisifatin min sifatin, diberikan petunjuk qarinah, ya kalau bahasa balaghah, dengan sifat dari sifatnya dari kelazimannya. Bahaya ta'ni annana usabi syai'an bi syai'in akhar, bahwa kita menyerupakan sesuatu dengan sopan yang lain. Summa nuqdafu syai'al musabbah bih, kemudian sudah itu musabbah bihnya dibuang. Tadi menyerupakan perjanjian itu dengan al-habl. Nah, jadi al-habl itu musabbah bih. Tapi hablnya itu dibuang, musabbah bihnya. Wa natruku syai'an yadullu alaihi bi kasbi an wujudi. Tapi meninggalkan sesuatu yang bisa mengungkapkan keberadaan habl itu, yaitu tadi al-qat'u. Ya. Ada contoh yang lain, umpamanya ibtasamatil hayatu, kehidupan itu telah tersenyum. Wahada subihat al hayat bi insanin yabtasimu. Nah, di sini kan kehidupan itu diserupakan dengan manusia yang sedang tersenyum. Asli kalau di awal bulan tersenyum. Ibtasamatil hayatu. Berarti wahudibat musabbah bih. Musabbah bihnya dibuang, yaitu insannya yang tersenyum kan manusia. Nah, itu kan. Di sini kan dibuang musabbah bihnya, insannya itu. Wa utiyat bi sifatin min sifatnya bi al-ibtisama. Kemudian dimunculkanlah salah satu sifat dari manusia itu ibtisama, tersenyumnya. Umumnya kan yang tersenyum itu adalah manusia. Ibtasamatil hayatu. Nah, mungkin dalam ini termasuk personifikasi, ya. Jadi dipersonkan.
Tarol khobaru minal fil madinati. Tarol khobaru. Tarol khobaru asalnya kan terbang berita dari kota. Ya. Syabahna al khobar bi ta'ir. Kita menyerupakan berita itu dengan burung. Wahudipatit ta'ir. Tapi wahadapna at-ta'ir, kita buang at-ta'ir musyabah bihnya. Wa ataina bi sifatin min sifati wa hiya taro. Kita munculkan salah satu sifat dari burung itu adalah toro, terbang. Toro khobaru fil madinah. Nah itu ya. Di dalam balaghah itu memang peliknya itu di sana. Justru dalam keindahannya dalam kepelikannya itu. Jadi sastra itu kalau apa adanya yang disebutkan itu sudah tidak indah lagi. Nah, jadi dan orang tuh merasa, kenapa orang terutama yang udah ngerti bahasa Arab ya, merasa tertarik untuk baca Al-Quran karena keindahan bahasanya itu. Jadi kalau dibaca, oh jadi begini ya maknanya, nah, gitu kan. Tapi kalau umpamanya tidak menggunakan bahasa yang indah, kita akan bosan untuk bacanya. Umpamanya kita ya bukan ini ya. Saya kan pernah dulu di Syariah membaca, menghafal kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, pasal berapa itu kan. Tapi karena bahasa seperti itu, malas untuk membaca lagi kan. Apalagi untuk menghafalnya. Jadi daya tariknya nggak ada. Tapi kalau Al-Quran karena susunan bahasanya yang indah ya, kemudian kandungannya yang dalam, orang membacanya tertarik dan ingin membacanya ya, dan membantu, keindahan itu bisa membantu dalam kita penghafalan. Umpamanya ada lagi contoh dalam bahasa Indonesia ya, penyair berkicau. Tadi kan sama, ibtasamatil hayatu. Bahasa Indonesia penyair berkicau. Kata berkicau yang merupakan sifat burung digunakan untuk penyair. Meskipun musyabah bihnya yaitu burung tidak disebutkan, kita bisa memahami maksudnya sebagai penyair yang menyuarakan puisinya dengan indah, karena berkicau adalah sifat khas burung yang indah. Ya, itu ya. Jadi kita memang perlu gali ya dalam istilah-istilah balaghah itu dalam bahasa Indonesia, syukurlah bisa dalam bahasa Sunda juga. Sehingga untuk mempermudah penghafalan, pemahaman, saya biasa ngajar di Mutawasithah begitu. Biasanya diambil dulu dalam bahasa Sunda, contohnya apa, kemudian bahasa Indonesia. Nah ini adalah majaz. Ya. Kalau dalam bahasa Arab baru masuk ke istilah majaz dalam bahasa Arab. Ya, alhamdulillah kita kedatangan kakak kelas Anda, mungkin ya ada yang tahu ya, karena dia seangkatan dengan Idam, Kang Idam, Kang Hisham, namanya Ridwan Fauzi. Anu kenal dari istri, kayaknya istri masih kenal ya, pura-pura terkenal ini. Kita tadi bapak yang kenalkan di Mutawasithah, ya Ridwan Fauzi itu dulu di sini 6 tahun, kemudian di Mesir 4 tahun, bagus lah, saya salut ya. Dan dia ngambilnya Qismul Lughah, di Qismul Lughah susah di Azhar itu. Kalau bilang ini yang orang-orang yang di PBA itu perlu inilah kenal dekat-dekat. Nanti insya Allah akan sering dengan saya datang ke rumah, ya mungkin akan membuat semacam media pembelajaran bahasa Arab, ya menggunakan IT, menggunakan medsos gitu kan. Ya, untuk mempermudah kita mengajar, karena kalau kita ya bukan salah atau bukan kurang, enggak, kita mengikuti perkembangan zaman. Ngalogat tetap dipergunakan, dipertahankan, tapi alangkah baiknya dikembangkan lagi ya, dengan medsos gitu ya, dengan IT, dengan Facebook atau TikTok atau apa, dan itu kan akan semakin menarik pada anak-anak. Apalagi tadi malam saya sebutkan Kang Ridwan ini kan alumni sini, dan 4 tahun bisa selesai itu 4 tahun itu sudah hebat kan. 4 tahun dia selesaikan pas 4 tahun, nggak pernah rosim, jadi nggak pernah dia tidak lulus, jadi tepat
4 tahun, dan di sini baru berapa bulannya, hampir setahun. Saya bilang, dan Kang Ridwan itu masih bujangan, belum punya istri. Wah, semuanya tahu tuh gempar yang dari santri putri itu ya, nunjukkan ya udahlah, nanti saya bilang Kang Ridwan sendiri yang milih. Ya mudah-mudahan ya dapat ini ya, alumni lagi dari sini, dari apa Sukahidang, ya, alumni Sukahidang, sehingga juga bisa melanjutkan mengabdi di Sukahidang. Apalagi Sukahidang akan dibuka Mahad Ali Qismul Lughah Arabiyah, itu kan saya kira sangat bisa, mudah-mudahan bisa membantu. Ya itu ya, itu informasi tambahan. Ya tadi sampai di mana ya? Ya, contoh ya, contohnya tadi penyair berkicau. Ada lagi pohon itu menjerit. Nah, pohon itu menjerit. Jadi personifikasi. Jadi apa? Coba lihat, coba dengarkan, atau Anda sering dengarkan itu ya puisi-puisinya Gusmus ya. Jadi memang dia tuh santri, jadi banyak sekali penggunaan majaz, tasbih gitu kan, ya, yang sangat menarik sekali kalau ini kan dalam bahasa Indonesia ya. Walaupun kalau sepintas kita kalau tidak melihat kebiasaan orang Arab menggunakan uslub atau gaya bahasa itu agak bingung juga, tapi justru ya keindahan dalam kebingungan itu. Dalam sastra itu. Pohon itu menjerit. Nah, kata menjerit yang biasa dilakukan oleh manusia tadi ya, dipakai untuk pohon, meskipun perumpamaan yaitu manusia tidak disebutkan. Kita dapat memahami bahwa pohon itu tersiksa karena jeritan adalah sifat khas yang saat manusia yang saat kesakitan. Nah, pohon itu menjerit. Nah itu ya, itu adalah personifikasi, dipersonkan, memanusiakan benda-benda padat, benda-benda tak bergerak, benda-benda yang bukan manusia itu.